12. Oles ludah. Ellery tentu saja terkejut. Karena tiba-tiba ada yang menggebrak mejanya dan gadis itu mengancam agar Ellery tidak mendekati Kevin. Hei, santai dong. Kamu itu baru memposisikan Kevin sebagai gebetan kan? Bukan pacar atau calon istrinya. So, gak perlulah sampai seperti ini. Aku yang calon istrinya aja, biasa saja tuh. Serang balik Ellery dengan tersenyum sinis. Halah, jangan ngarang kamu ya. Jangan ngaku-ngaku bahwa kamu calon istrinya Kevin. Percaya diri sekali. Jangan mentang-mentang kamu lebih cantik dari kami. Jadi kamu kepedean untuk mendapatkan Kevin. Kami pastikan kamu tidak akan mendapatkan Kevin. Seru gadis tersebut. Ellery hanya tersenyum sembari menggeleng kepalanya pelan. Ia merasa takjub akan keberanian gadis tersebut. Kalau kamu mau, bagaimana kalau kita bersaing secara sehat? Nggak perlu marah-marah juga. Bikin lelah, ujar Ellery. Nggak sudi. Sejak ada kamu di sekolah ini dan memiliki niat mendekati Kevin, terlebih kamu dengan gatelnya merayu Kevin. Kami para penggemar Kevin merasa dikhianati. Dengku siswi tersebut sembari berlalu dari hadapan Ellery. Mira, tunggu. Pekik temannya siswi tersebut ketika ia ditinggalkan begitu saja. Ternyata nama gadis yang tiba-tiba saja melabrak Ellery adalah Mira. Cepat, Sena. Mira berhenti melangkah dan memanggil temannya itu agar bergerak cepat menyusulnya. Wow, ekstrim. Ellery menyungkingkan senyumnya. Kok tidak kamu lawan? Malah diam saja, tanya Nadila. Untuk apa? Buang waktu dan tenaga. Biarkan saja. Toh yang akan menjadi pemenang Kevin pada akhirnya kita sudah tahu. Siapa itu? Aku yakin, Opa akan membantu aku untuk mendapatkannya. Ellery dengan percaya dirinya yakin bahwasannya sang kakek akan membantunya walaupun dia tidak bergerak. Kata siapa? Jangan jumawa, ujar Nadila membuat kening Ellery mengerut seketika. Maksud kamu apa? Tanya Ellery kemudian. Opa sudah mengatakan bahwa kali ini Opa melepas kamu untuk mendapatkan Kevin dengan usahamu. Kalau tidak, Nadila menggantung kata-katanya. Ya ampun, Dil. Aku sudah manggut-manggut nungguin kamu bicara. Mengapa kamu gantung? Protes Ellery. Sorry, El. Kan agar mirip seperti yang di drama atau film. Menggantung kata-kata dan diiringi musik sebagai latarnya. Nadila tertawa kecil tanpa rasa bersalah. Ngaco? Ellery nampak kesal. Iya, lalu kalau tidak, apa? Sambung Ellery. Opa tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan siapapun. What? Gila. Sampai segitunya. Jadi aku betul-betul harus mendapatkan Kevin? Tanya Ellery. Yes, tapi Kevin cuek sama aku, Dil. Kamu lihat sendiri kan? Dia malah menjadi partner duduk kamu saat ini. Rayu dong, El. Kan tugas kamu memang mendekati. Mengambil hatinya dan mendapatkan dia. Usul Nadila. Ellery mengesah lelah tidak ada pilihan yang lebih baik lagi dari mengejar Kevin. Seluruh hidupnya diatur oleh sang kakek saat ini. Bahkan dari sejak orang tuanya masih ada, memang Ellery diatur untuk menjadi ini dan menjadi itu. Sehingga kini ia menjadi pemimpin sebuah perusahaan milik keluarganya. Itu berkat gemblengan sang kakek. Aku akan berusaha, ujar Ellery lesu. Ia tidak suka mengejar. Ia lebih suka dikejar. Terlebih itu oleh seorang pria. Alexa baru saja masuk ke kantin. Ia melihat Ellery di sana dan langsung menghampiri Ellery. Heh, anak baru. Gak usah kecakepan ya, tebar pesona ke gengsnya. Kevin dan para cowok di sini ancamnya dengan tatapan tajam. Alexa sudah mendengar selentingan kabar bahwa Ellery dibawa Kevin masuk ke dalam base campnya yang tidak bisa dimasuki. Sembarang orang ke dalamnya, atau mereka akan mendapatkan hukuman.
Tetapi mengapa Ellery si anak baru begitu mudahnya masuk ke dalam base camp tersebut tanpa terkena masalah? Itu yang mereka permasalahkan dan kini para penggemar Kevin mulai memusuhi Ellery. Ya ampun, aku heran Dil. Siswa perempuan di sekolah ini kan cantik-cantik. Tapi kok pada nggak laku ya? Sampai segitunya mempertahankan cowok yang hanya model Kevin dan kawan-kawannya. Ellery berdiri dan ia menatap tajam Alexa. Hei, kami bukan nggak laku. Jangan sembarangan ya. Tapi mendapatkan Kevin adalah sebuah harga diri. Alexa merasa terhina dengan kata-kata Ellery. Terserah. Yang pasti kalau aku yang mendapatkan Kevin, maka kalian harus menyingkir. Ellery tersenyum di ujung bibir sebelum ia berlalu dari hadapan Alexa dan sahabatnya. Ih, Kevin hanya akan menjadi milikku. Alexa kesal dan kini ia menarik rambut Ellery. Ya ampun El, Nadila sungguh terkejut ketika tiba-tiba rambut curly nan indah dan lembut milik Ellery ditarik oleh Alexa secara kasar. Sehingga wajah Ellery mendongak dan nampak mimik meringis menahan sakit. Aduh, gadis barbar stres, lepaskan rambut aku. Atau aku banting kamu ya, ancam Ellery dan perkataannya baru saja. Memang sungguhan ia tidak main-main. Alexa melepaskan tarikan pada rambut Ellery dengan kasar hingga membuat tubuh Ellery terhuyung ke depan dan hampir saja menabrak meja. Ellery sungguh geram dengan perbuatan Alexa. Ia segera berbalik badan dan berjalan cepat menyerang balik Alexa. Buk! Satu kali hentak, sebagian tubuh Alexa kini sudah membungkuk di atas meja kantin dengan wajah yang menempel di atas meja. Sedangkan kedua tangan Alexa ditarik oleh Ellery ke belakang tubuhnya. Ini baru pemanasan saja. Selebihnya akan aku lakukan bila kamu macam-macam lagi padaku, ancam Ellery. Dasar gila, gumam Alexa dengan tak gentar walaupun posisinya kini sedang dalam penguasaan Ellery. Kamu yang gila. Pekik Ellery mengendurkan cekalan pada kedua tangan Alexa. Dan ia merasa sudah cukup mengancam Alexa, maka Ellery melepaskannya. Krek, au, barbar. Ellery memeki kesakitan dan memegangi wajahnya. Ternyata dengan cepat Alexa mencakar wajah Ellery dan ia segera berlari meninggalkan kantin dengan menarik tangan sahabatnya. Rasain kamu, lihat wajah mulus kamu sekarang luka. Aku harap itu menimbulkan bekas yang cukup dan akan menghilangkan rasa percaya dirimu. Alexa masih sempatnya mengancam Ellery sebelum kemudian ia berlari entah ke arah mana. Ih, barbar. Ya ampun, Dila mengapa Opa harus menugaskan aku mengerjakan anak kecil yang begitu banyak penggemarnya? Ellery menghentakkan kakinya kesal. Sudah El, sebagai orang waras kita mengalah sambil menyusun rencana untuk mendapatkan Kevin secepatnya. Nadila berusaha menenangkan Ellery. Ia pun yang sudah jenuh berada di sekolah tersebut. Karena harus melihat kelakuan para ABG labil itu. Perih Dil, keluh Ellery apa yang ia rasakan pada wajahnya kini. Mari ke klinik sekolah, aku bantu mengobati lukanya, ajak Nadila. Namun Ellery menepis tangan Nadila. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Karena dia yang menyebabkan ini semua terjadi. Maka dia yang harus mengobati luka di wajahku. Ellery berjalan dengan cepat keluar dari kantin dan tujuannya hanya satu, yaitu meminta pertanggungjawaban Kevin dengan apa yang terjadi padanya hari ini. El, tunggu. Nadila berusaha mengejar langkah Ellery yang berjalan cepat. Sedangkan Kevin kini baru saja duduk dan bermaksud bersantai sejenak di base campnya. Setelah ia membubarkan meeting bulanan karena telah mencapai kesepakatan. Ikos, gue makan, tanyanya. Di laci meja Vin, jawab Andro. Kevin membuka laci yang berada di bawah meja di hadapannya. Betul saja, beberapa alat isap yang berbentuk pulpen itu berada di sana. Lo coba yang mentol hijau Vin? Gile, nyes gitu. Apalagi kalau lagi pilek. Langsung plong. Tawar Argi. Serius Ki?
Gue belum pernah nyoba yang mentol hijau itu. Gue pikir akan terasa panas gitu. Enggak, Vin. Nyes banget bener deh. Oke. Kevin mengeluarkan sebatang rokok khusus untuk ia letakkan di benda mirip ballpoint tersebut. Dan rokok yang dimasukkan itu akan terbakar dengan sistem panas saja, bukan membakaran seperti biasanya. Setelah menunggu beberapa saat, Kevin sudah dapat menyesap benda tersebut. Ia pun menyesapnya dengan memejamkan mata, mungkin menikmati sensasi rasa pada aroma rokok elektrik terbaru tersebut. Asik juga, men. Serius, ini bukan plong hidung dan otak. Kevin memuji rasa pada sesapan kedua. Namun tiba-tiba saja keseruan dan kedamaian Kevin terganggu dengan suara pintu yang dibuka kasar. Buak! Astagfirullah. Kevin sampai terlonjak dari duduknya saking terkejut. Karena tiba-tiba saja ada pergerakan asing masuk ke dalam ruangan tersebut. Kevin melihat semua sahabatnya ada di dalam ruangan itu. Lalu siapa orang yang berani masuk ke dalam ruangannya dan membuka pintu secara kasar tanpa permisi pula? Heh, siswa abadi, lihat wajahku. Ini terluka dan penyebabnya adalah kamu. Suara lantang dari Ellery melengking memenuhi ruangan itu. Kini Ellery sudah berdiri di hadapan Kevin tanpa rasa takut sama sekali. Kevin mengerjapkan matanya tak percaya. Menatap gadis itu karena dengan berani telah masuk ke ruangannya tanpa permisi. Ia masih mencerna perkataan Ellery yang menuduhnya penyebab luka pada wajahnya. Dari tadi gue di sini ya. Mana mungkin melukai wajah lo. Sana keluar. Ganggu aja. Orang lagi santai juga, ujar Kevin dengan mengibaskan tangannya mengusir Ellery. Memang bukan kamu, tapi para penggemar kamu yang menyerang aku secara tiba-tiba. Aku tidak mau tahu. Obati luka di wajahku. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Lihat, ini pasti akan berbekas dan aku ingin setelah luka ini kering, maka kamu harus membawa aku ke klinik kecantikan dan melasernya untuk menghilangkan bekas lukanya. Ellery mengoceh tanpa memberikan kesempatan Kevin berbicara. Ya ampun, merepotkan sekali. Dasar wanita. Tinggal dibubuhkan antiseptik atau dioles ludah saja, beres. Ucap Kevin cuek dengan kembali menyesap ikosnya, memejamkan matanya menikmati sensasi mentol yang sejuk pada hidungnya. Apa? Ludah? Gila kamu ya. Sentak Ellery tak terima, dengan membulatkan matanya juga tak percaya bisa-bisanya Kevin berpikir semudah itu. Padahal perawatan wajahnya bisa mencapai belasan juta setiap bulannya.